Halo, siang Gong. Siang menjelang sore. Oh, kita nyalakan Gong. Oke, kita lagi ngopi sama Bagong nih, siang-siang. Ngopi dulu Gong. Oh enggak, enggak bisa ngopi Bagongnya, biarin aja. Mantap kopinya Gong. Ngomong-ngomong Gong, siang ini kita lagi di mana ya Gong ya? Kok tempatnya enak banget gitu? Iya, kita ini lagi kesasar ini. Sama kayak orang Ngawi, Lor. Oh, ada orang ngawik sasar ya? Eh, Sama. siang ini kita lagi sasar. Di mana Gong? Kita lagi di Tanah Pasundan. Seru nih. Tanah Pasundan. Tanah Pakuan. Ciseeng, Bogor, Wah, Jawa Barat. Kota hujan. Oh. Anda semua harus main ke sini. ternyata kita tersesat di kota hujan. Kota hujan ya. Kita lagi di Desa Babakan ya, Gong ya. Yo, Desa Babakan. Kita lagi di Desa Babakan. Ini kayaknya kalau dilihat dari bangunannya ini pernah dijadikan tempat belajar ini, Gong. Tuh, lihat, Gong. Iya dah, Ya. tempat belajar. Katanya Bagong sudah lama di sini. Jadi tahu tempat ini. Katanya lo dengar-dengar tadi loh dari pesan suara tadi. Dari jalan-jalan masyarakat sekitar ya. Nah, iya. Kan tadi tersesat sebelum sampai sini. Iya, tempat apa? Iya, makan aja masakannya Padang atau di Tanah Sunda. Kalau mau nasi ngaliwet tuh enak, harus dicoba. Dulu ada di sana. Yo, Ini, itu iya, nanti. Tadi siang udah. Nah, ini itu tempat belajar. Namanya bekas nih, bekas. Tadinya buat belajar nih. Sekolah Cerdik Cendekia. Mantan berarti ya. Mantan, ya. Mantannya tempat belajar cerdik cendekia. Baru sekitar 1 semester lah. Oke. Mereka itu tidak ada orang baik gitu, memberikan tempatnya. Jadi ini ya sudah, ini kan numpang ceritanya nih ke warga tuh. Oh iya. Iya ya, dikembalikan sama yang punya lah. Oh. Oke, makanya jadi mantan ya. Mantan Karena ya. sudah tidak digunakan lagi untuk belajar Supaya mengajar. masih bisa berguna buat podcast sana aja nih kita berdua. Nah, kan daripada tersesat dan ngapa-ngapain kan ngobrol Iya, Gong. itu Ini, Gong. ngobrol ya. Siapa tahu ada manfaatnya. Nah, siapa tahu yang mendengarkan itu bisa tambah mumet, tambah Betul. pusing. Betul. Sebab wah ini apa ini? Ngomongin soal apa ini? Mungkin kan jadi teka-teki nanti. Setuju. Oke, jadi kita sekarang berada di tempat yang dulunya itu menjadi tempat belajar mengajar dari apa ini? Dulu sekolah SMP. SMP cerdik-cerdik ya itu ya. Ya betul. Oke. Terus akhirnya berubah nama menjadi Atma Nagari lah. Sekitar 3 tahunan lah di sini tuh. Oh. Jadi yang awalnya namanya cerdik-cerdik ya itu berubah wujud Berubah wujud menjadi Atma Nagari. menjadi Atma Nagari. Itulah. Jadi jangan heran ketika Anda punya teman lama tidak ketemu, tiba-tiba ketemu itu sudah berubah wujud. Ya, Sebab nama dari sekolah pun bisa berubah ternyata kawan. betul. Jangankan hidup, orang mati aja berubah loh. Nah, Membusuk ini. ya ternyata kita hidup di dunia ini terkena apa yang namanya hukum perubahan. Termasuk sebuah nama pun seperti itu ternyata. Terus ngomong-ngomong Gong, sebenarnya Bagong sudah berapa lama di tempat ini? Kok bisa tahu sejarah dari sekolahan ini, tempat ini itu sudah berapa lama di sini Gong? Seperti 5 abad. Oh, seperti apa? Kurang lebihnya ya. Oke. 1 abad kan 100 tahun. Ya, ya. Seperti abad berarti 20-an. Oh iya, matematika Anda masih
Oh Guru iya. matematikanya siapa? Kemarin kan baru ngobrol sama guru matematika saya. Oh gitu. Waktu jalan-jalan ke Sasar kemarin. Ngobrol sama guru matematika, mungkin saya masih dikasih transferan energi dari kemarin. Oh, jadi sekitar 20 tahun di sini. Jadi Bagong ini teman-teman itu tahu tempat ini sejarahnya beserta itu tadi yang bermetamorfosis berganti itu tadi pergantian sebuah nama. Terus gini Gong, tadi kan sebelum ke Sasar ke sini, saya kan puter-puter di wilayah sini. Wilayah sini kan banyak yang budidaya ikan, bisnis ikan gitu. Terus dari tanya-tanya itu kan katanya banyak dari orang yang saya temui, anak-anak muda itu yang bisnis, itu katanya dulu alumni sekolah yang sekarang namanya Atma Nagari itu kok. Ya, jadi kalau Bagong sudah lama di sini harusnya tahu sejarahnya itu. Dan awal mula berdirinya itu gimana? Sekolah itu. Wah, lebih bagus tanya sama orang asli sini. Wah, Itu Bagong kan, lebih bagus. Bagong kan penghuni sini secara mistik kawan. Jadi kita ini sebenarnya lagi ngobrol dengan sosok yang mungkin teman-teman bisa melihatnya, tapi yang di sini itu tidak bisa melihat sebenarnya. Teman-teman, saya itu sudah nonton itu ya episode sebelumnya itu kan, itu sudah diceritakan sama Pak siapa itu, Pak Ponco atau siapa itu. Iya, kira-kira itu guru saya itu. Nah, eh, kalau mau tahu lebih banyak lagi sama warga yang ada di sini, wah lebih oke. Jadi warga di sini lebih tahu, lebih objektif Betul. dalam menceritakan sejarah dari tempat betul. ini. Kita tunggu episode berikutnya. Kita tunggu, siapa tahu kita bisa ngobrol dengan Warga. ada neng-neng yang gelis-gelis itu ya. Karena gini Gong, dari cerita-cerita warga itu kan banyak juga yang alumni yang dulu sempat sekolah di sini itu juga mereka itu juga memberikan kontribusi ngajar juga di sekolahan ini katanya kok. Itu kan berarti kan sebuah produk yang tidak sembarangan juga, yang luar biasa karena seseorang yang Sebuah produk yang tidak sebentar juga. seseorang yang sudah lulus dari sebuah sekolahan keren, sekolahan gratis, kemudian dia mau untuk berkontribusi mengabdikan juga keilmuannya untuk membantu atau ya menemani adik-adiknya dalam belajar di sini itu kan. Nah, itu Betul, menemani ya, ingat. menemani itu kan berarti kan punya sekolah ini didirikan itu pasti punya gagasan ataupun sebab ataupun impian yang sangat besar sehingga anak-anaknya itu bisa keren seperti itu. Setahu Bagong apa itu yang melatar belakangi dan impian kenapa kok harus ada ini sekolah ini? Kenapa harus ada? Kalau saudara itu nggak tahu sih. Oke. Bisa sahabat nih yang ada di luar sana bisa membaca buku guru para pemimpin. Nah, Oh. direkomendasikan. Itu agak sedikit menjelaskan gambaran tentang keberadaan evolusi dari Atma Nagari. Lahirnya sekolah keren itu. Ya, ya, ya. Oke. Resensinya saja juga nggak apa-apa tuh, karya Harja Saputra. Google aja. Karya Harja Saputra. Ya, Itu buku apa itu yang karya? resensi dari buku resensi guru dari- para pemimpin tentang sejarah, ya kisah sedikit lah sejarah tentang berdirinya Atma Nagari lah kalau boleh dibilang begitu, karena dia berevolusi kan nama-nama Iya, itu. betul. Oke, jadi biar lebih simpelnya, ketika mungkin teman-teman juga sudah menonton dari obrolan kemarin sama seseorang yang unik juga, Pak Ponco kemarin, Kak Ponco, teman-teman juga bisa untuk lebih mengetahui tentang sejarah dari lahirnya, kenapa sekolah ini ada, itu di buku Guru Para Pemimpi. Nah itu bisa dicari nanti. Terus bukunya itu ada enggak di Gramedia? Atau carinya di mana nih teman-teman ini? Nggak tahu, itu buku jadul, susah Wah. dicari. Tanya aja di Mizan. Oh di Mizan ada ya? Ya, mungkin masih ada. Oke ya wes pokoknya cari itulah kalau pengen tahu lebih detail tentang
kenapa sekolah ini ada dan sampai sekarang pun juga masih ada dengan berganti baju, berganti nama, itu tadi seperti yang dijelaskan kemarin. Oke, terus kalau untuk Bagong sendiri, sebenarnya tugasnya di sini tuh ngapain tuh? Kok tahu-tahu ada di sini? Sekarang aja deh ya, saya mau ceritakan nih. Oke. Bukan sekarang. Jadi kita mau membahas nih sejarah lahirnya Atma Nagari saja. Oke. Biar enggak itu kan, biar enggak pajak-pajak. Atau dikasih tahu sedikit aja. Iya, biar sedikit tambah boleh. penasaran. Atma Nagari itu bisa dibilang tidak direncanakan karena waktu itu tuh ada sekitar 30 anak itu pengen sekolah, terus nggak ada gedung, nggak ada apa, akhirnya ada, bisa dibilang teman-teman Bagong gitu. Oke. Iya, ada sekitar berapa, 7 orang nih. Bagong ini karena udah faktor U ya, coba saya ingat-ingat dulu namanya. Siapa ya? Bagong cukup senior ternyata ya. Usianya. Iya, berevolusi kan. Bagong 17 Atma tahun. Nagari ternyata sudah cukup senior, kawan. Iya, mengetahui sedikit lah. Kira-kira itu ada namanya Bu Imas. Nanti kalau ini Bisa juga diajak ngobrol ya, kayak siapa tahu nanti kesasar ke Nah Bu itu Imas. makanya saya mau sebutkan satu-satu tuh ya. Oke. Satu Bu Imas, misalnya. Dua tuh Bu Farah, tiga Kak Ponco nih yang sudah. Oke, kemarin Tuh. yang oke Tuh. ya. Iya, kok. Keempat Kak Reno. Kak Ada Reno. namanya, ya Reno. Terus kelima itu ada namanya Bu Riri. Bu Riri. Ya, oke. yang ulang agama. Nanti hari Jumat kalau mau ketemu bisa sama Bu Farah. Biasanya mereka hari Jumat datang. Oke, siapa tahu nanti bisa- Satu lagi Bu Neneng. Bu Neneng. Ya, Bu Neneng. Kalau Nining saya kenal. Kalau Neneng ini apa saudaranya ya? Saudaranya Bu Nining ya? Mungkin kalau yang saya tahu tuh Nonong. Kalau di Jawa Batak, Oh. Benjol itu namanya Nonong. Oh iya iya betul. Mungkin mereka itu bersaudara. Ketiganya itu kan. Saya tidak ikut-ikut loh Bu Neneng ya. Saya tidak ikut-ikut. Nah, Bagong yang tahu. Enggak, saya mau bertanggungjawabkan Bu Nonongnya. bukan Oke. Bu Nenengnya. Oh ya, jadi tidak ada sangkutannya dengan Bu Neneng. Hmm. Oke, jadi terus itu tadi ada 7 orang yang Sekitar itu ya. terus kemudian Ya udahlah, mereka sepakat untuk apa mengasuh adik-adik inilah untuk belajar. Gitu. Nah, akhirnya ya sekitar 30 anak itulah. Dan yang hebat itu yang saya heran tidak ada satupun loh yang keluar. Artinya ada pembelajaran itu mungkin asik, padahal nggak punya tempat kan. ya Jadi belajarnya itu di rumah orang tua murid misalnya. Yes. Satu-satu. Kadang-kadang itu saya lihat tuh ada jemuran kan. Di sini sering hujan kan. Ya. Tahu kan? Jadi jemuran kalau belum keren kan ditaruh di dalam. Kita belajar itu, mereka itu ya. Belajar ya ditemenin jemuran banyak itu. Ada yang kayak gitu. Dari musola yang satu atau ustadz yang satu ke ustadz yang lain gitu lah kira-kira. oh perjalanan yang sangat keren dong ini. Iya. Kalau menurut apa ya, kebanyakan orang itu sangat keren, mungkin ya. Iya, Hmm. karena itulah ketika sesuatu itu tidak sebagaimana umumnya itu kan keren sebenarnya. Jadi ada cerita tersendiri dan dari situ kita bisa untuk Keren itu dalam bentuk cerita. Kalau yang mengalami mungkin babak belur juga, tapi nggak mau mengeluh, cuma nggak ceritakan aja. jadi mungkin 7 orang itu juga merasakan. Itu orang itu merasakan. Makanya kan ya Bagong thank you banget ya sama ketujuh orang ini. Wah, Hormat nih, salut. wah, ini dari Bagong Atma Nagari mengucapkan dengan sangat jelas bahwa Bagong Atma Nagari itu angkat topi buat ketujuh orang itu yang jadi latar belakang mungkin untuk bisa menemani adik-adik itu belajar sehingga bisa ya tetap terus bermimpi, karena itu ada buku yang ditulis dengan judul Guru Para Pemimpi. Buku sialan itu tapi keren kayaknya. Itu buku sialan karena itu boleh dibaca tapi tidak tahu carinya di mana. Dan jangan dipraktekkan. Jangan dipraktekkan.
cukup dibaca aja Cukup karena dibaca aja. bukunya itu menjelaskan tentang kisah nyata kalau tidak salah ya. Betul. Nah, kisah nyata dari perjalanan di sekolah Atmanagari tadi. Terus ini Gom, sekarang kan tadi jalan-jalan itu kan sudah ada tempat yang sekarang kita gunakan ini kan tempat ngobrol kita tersesat di sini ini kan mantan dari tempat belajar. Sekarang kan sudah ada di sana itu tadi ya. Iya. Kita pas muter-muter tersesat tadi ketemu tadi tempatnya sekolahnya tadi yang sekarang digunakan itu. Nah, kalau yang sekarang itu apakah pengajarannya itu masih sama dengan yang dulu? Konsep pengajarannya itu loh, Gom. Kalau yang Bagong tahu, Yang saya tahu ya, saya kira sih karena mimpi dari orang-orang ini masih di bawah kali ya, para pendirinya itu masih tetap saya kira itu. Cuma kan kadang disesuaikan dengan situasi kan, misalnya nih ya, masyarakat itu masih punya pandangan kalau sekolah itu harus ada gedung. ya, Nah, itu menarik itu dan itu tidak bisa kita ini kan pungkiri kan. betul. Ya oke, para pendirinya tuh ya udah gak apa-apa lah. Nanti kalau kita siapa tahu ada orang kayak yang mau membelikan tanah dan kita bikin model sekolah lah apa ini. Tapi saya kira masih kok mereka masih memantau ya kok kayak para malaikat begitu loh, masih memantau siapa-siapa yang nggak salah itu mungkin diketat, kok yang nggak salah, yang salah itu mungkin lurus. Oh, Kira-kira begitu. mereka bertujuh ini masih menjadi Atmanagari garis lucu Iya, garis lurus. di balik garis lurus loh ya. Iya. Jadi kalau ada apa-apa itu masih turun gunung lah. Masih turun gunung, bahkan ada yang stres itu masih menghibur karena mereka supaya lucu supaya jadi stres ya. Oke, Kan menemani adik-adik itu kan susah, gak gampang ya. Bukan barang yang gampang. iya, oke. Terus juga kerennya di Atmanagari dari yang saya tahu kalau tadi itu kan juga di Atmanagari jelas salah satu hal yang membedakan itu bahwa Atmanagari itu memiliki konsep dalam pendidikannya itu pengen menjadikan setiap siswa itu istimewa dengan jati dirinya loh. Dan itu sampai sekarang masih dilakukan sehingga para siswa itu mungkin lebih ekspresif atau lebih bisa jujur pada dirinya. Tentu kalau kata dari teman-teman itu tentu mereka tetap dibekali atau diajari terkait dengan etika atau adab itu. Nah, kerennya kan di situ. Terus juga apa benar Atmanagari itu sangat welcome, terbuka untuk teman-teman bisa sharing atau berkontribusi datang ke sini, boleh tidak kira-kira dari teman-teman yang di luar sana? Atmanagari itu bukan hanya welcome. Tuh, dengerin. Tenaganya aja masih butuh. Nggak ada orangnya. Susah ini. Lor itu. Kerja sosial, modal dengkul apa, nggak ada yang apa ya. Misalnya support dari perusahaan atau yang besar. Kan bukan hal yang mustahil kan. Ini kan sama Jakarta deket banget tuh Iya, ya. betul. Iya. Kita di kota hujan. Perputaran duit itu di Jakarta tuh berapa persen dari seluruh Indonesia itu ada di Jakarta kan. Betul. Tapi kondisinya ada kayak gini. Mungkin belum ketemu saja. Karena orang-orang yang mau berpartisipasi. Tapi antara diharapkan dan tidak. Dualitasnya itu Iya. antara diharapkan dan tidak. Iya. Ya misalnya kalau ada yang mengeluarkan tangan silakan. Nggak ada ya kita tetap jalan. Bahkan saking beratnya itu kadang-kadang ada itu yang dari bertujuh itu punya pikiran ya udahlah kalau nggak ada yang sekolah sini ya udah lebih bagus. Karena ini mau berat tuh. Pendidikan itu sangat berat. Oh, dengerin. Pendidikan sangat berat katanya. Beratnya di mana kalau sekarang dengan realitas yang ada itu? Beratnya apa ya? Tantangan kan semakin tidak seperti kita waktu kecil ya. Iya. Tantangan sekarang semakin berat. Bagong sempat kecil juga ya ternyata ya. Iya, kecil. Tapi nggak ingat tuh. Oke. Ya masa kemarin aja kita tuh tahu-tahu sekarang aja susah. Nah, jangan-jangan semua waktu itu ilusi jangan-jangan kok. Iya. Ya bisa dibilang gitu. Tapi yang keren itu ini apa? Kalau kita bisa bukan menaklukkan, saya sih nggak setuju yang melakukan bersahabat dengan waktu sehingga waktu itu bisa kita ajak untuk kompromi. Oke, jadi kita mesti bersahabat dengan waktu.
nasihat dari Bagong. Kalau kita mesti Bagong Atmanagari loh ya dalam hal ini ya. Ketika kita ngomong Bagong itu Bagong Atmanagari. Bagong yang nggak tahu ini dari mana dulu asalnya, tiba-tiba di sini terus dia menjadi pengamat intelijen dari Atmanagari itu. Kata Bagong Atmanagari, nasihatnya itu kita mesti bersahabat dengan waktu. Jangan sampai kita punya musuh atau bermusuhan dengan waktu. Berat ya. Terus tadi tuh kalau dibilang mungkin keren juga ya, karena jarang dilakukan oleh sekolah-sekolah yang lain. Misalnya Ya. ada suatu masa adik-adik itu diajakin nanam pohon di Rumpin sana tuh, sama Kapolsek, sama dari Dinas Kehutanan, pernah tuh. Terus tebar ikan tuh di Kali Cisadane. Terus ada lagi yang sampai muntah-muntah Apa itu? gara-gara bersihin sampah di jalanan. Oh, ini siswa-siswi sini loh. Iya, bersihin sampah di jalanan. Ini kalau kita mau buang sampah ini ya, itu mungkin berapa ya? Sini sampai ke Pasar Anyar mungkin nggak ada tempat sampah umum itu. Di jalanan tuh banyak banget. Kalau habis itu di sungai juga mereka bersihin. Ada nya. Apa ini tadi? Saya mau dulu aja. Itu keren ya, mereka apa itu, menurut saya sih keren gitu. Bahkan nggak kebayang sama sekali ya, mau membersihkan sama istilahnya peduli lah sama lingkungan itu. Nah mungkin Atmanagari ke depannya ini kan baru pindahan ya, Iya. sekitar ya satu semester aja belum, jadi ditata ulang lah yang dulu. Ini pindahan ya udahlah, yang penting asik dulu. Mereka bertahun-tahun nggak pernah merasakan asiknya punya gedung kayak gini ya, tapi nanti sambil ditata pelan-pelan. Tapi mengarahnya tetap ke sana saya kira. Peduli sama lingkungan itu wajib. Peduli sama lingkungan itu wajib. Peduli ya. Nah, terus gini kok. Kalau yang SMP-nya Atmanagari itu sudah meluluskan berapa angkatan kok? Bentar. Aku ini kalau disuruh mengingat itu kendala terbesar dalam hidup itu. Oh. Ya, kalau nggak disuruh mengingat itu tambah ingatannya keluar kan. Jadi heran kapan diperlukan sama kapan enggak, itu nggak sejalan loh. Oke. Tiga kan mungkin. Tiga kali ya. Itu yang Tiga. pakai nama Atmanagari. Iya. Tapi yang pakai nama-nama sebelumnya kan sudah banyak. Wah sudah kayak itu nggak usah dihitung itu 5 jari ini mungkin. Nah, mungkin dari teman-teman yang mendengarkan ini ada yang merupakan salah satu dari alumni. Oh iya ya. Salam ya. Salam. Nah, atau dari angkatan pertama atau kapanpun kamu teman-teman ini Anda ini dapat salam dari Bagong Atmanagari. Ya. Kalau mau main silakan. Tengah malam pun silakan. Oh, tengah malam udah apa tuh? Bahkan COVID kemarin itu kita memang orang-orang itu di sini tuh nggak peduli ya. Ada orang mau main ini COVID itu nggak apa-apa. Aman aja. Tapi di sini aman. Iya. Oke. Tapi Bagongnya masih protokol ya. Oh iya, ini kan takut hukum. Oh, takut hukum, bukan taat. Oh, taat. Oh iya. Yang benar taat hukum. Si Bagong bagaimanapun dia atau sebagaimanapun dia berkuasa semaunya sendiri, tapi Bagong tetap Berkuasa atas dirinya sendiri loh ya, Oh bukan iya. sama orang lain. Bagong tetap taat pada aturan yang Prokes. berlaku. Oke. Jadi banyak dari teman-teman yang sudah lulus dan juga bahkan beberapa ada yang ikut serta kontribusi ngajar di Atmanagari juga. Keren. Kerennya di situ. Terus Padahal gak ada kewajiban. Kamu kalau lulus harus mengabdi. Kan biasanya suka ada gitu ya. Lembaga-lembaga yang lain. iya, Lulusan biasanya sini ada harus. program Nah ya. 1 tahun. Udah lulus dari Atmanagari lu mau kemana aja terserah dah. Kita cuma berbagi ilmu ya teman-teman yang ada di Atmanagari itu. Nggak ada kewajiban harus balik lagi. No. Jadi tidak wajib sih, bukan tidak perlu, tidak wajib untuk Ya. kesini. Kalaupun pengen main sangat terbuka untuk main. Sama siapa aja boleh bantuin kontribusi ke sini. Tapi modal jengkol ya, makan sendiri. Jangan lupa kalau ada dari teman-teman sing wah jiwa petualangan
bisa atau teman-teman petualang dengan jiwa petualang yang kuat mau main ke sini petualang ke sini Silahkan. sambil sharing pengalaman hidupnya. Ya. Sebab kan kalau gini kau dari ilmu yang baca-baca buku dibaca-baca itu kan setiap orang itu kan punya jalan hidupnya sendiri-sendiri. Dari jalan hidup itulah seseorang itu belajar banyak hal. Dan ketika misalkan ada teman-teman ke sini dengan sharing entah itu pengalaman keilmuan dari yang sudah dijalani, itu akan sangat luar biasa bagi teman-teman adik-adik Managari yang mungkin membutuhkan banyak sekali Butuh banyak pengalaman, banyak sumber, banyak literasi juga, banyak harus ketemu banyak orang agar melatih entah itu komunikasi, entah itu kedekatan sosial, jiwa sosial yang dimiliki itu. terutama mengenal bahwa kita itu selalu berbeda. Satu wayang aja satu kotak nggak ada loh yang sama. Nah, sampai wayang nih kok. Kesno. Kita sudah ngobrol sampai wayang. Ini deh, ada yang gitu. Kalau mau berkontribusi tadi ya. Oke. Apa? Misalnya nih Atmanagari itu punya alat batik itu nggak ada gurunya. Misalnya mau belajar di Google kan tetap beda. Kalau misalnya ada yang bimbing, ada apa. Bahkan ketika bimbing itu misalnya bisa sambil mengajari bahasa Inggris lah, matematika lah. Apa yang dihubungkan nih? Kalau secanting ini menghasilkan berapa luas? Tintanya ini berapa luas? Berapa harganya tintanya? Itu matematika masuk pelajaran kayak gitu. Nggak usah 8 dibagi setengah. Pusing kan? 8 bagi setengah berapa? Berapa? 8 bagi setengah. Iya. 4 mungkin. 8 bagi setengah. Masa setengah sama dengan Setengahnya 2? Ya. Setengah itu pengertiannya berapa? Nah, kan bingung 8 kan? bagi setengah loh. Nah, itu artinya ada yang memang manfaat apa enggak nih? Ada teori namanya AMBA. Apa manfaatnya bagiku? Nah, bagi kayak Akang atau Masnya yang dari Jawa Timur ini nggak tahu kan manfaatnya setengah itu 8 bagi setengah 4. Nanti setengah sama dengan 2, yo. Ditanya gitu gimana? Ya itu ya konteksnya aja lah. Nah, betul kan. Kan konteksnya aja. Jadi Enggak, maksud saya itu iya. bisa mengajarkan ketika sambil praktek itu dengan bermacam-macam ilmu Betul. bisa ditaruhkan. Sebab Ilmu memang berhitung, nah itu ilmu imajinasi, kinestetik apa kan? Bukan cuma gitu. dia itu kan meditasi. Meditasi tapi pikirannya kemana-mana. Nah itu yang perlu dilatih ya itu. Yes, harus latihan. Fisiknya kayaknya diam tapi pikirannya kemana-mana. Aku bukanlah pikiran. Kuncinya di situ. Nah, oke, banyak hal yang sebenarnya kalau tentang Atmanagari ya itu sih sekolahan keren tentang yang memanusiakan manusia, terus kemudian sangat terbuka untuk teman-teman berkontribusi. Kemudian itu tadi ada alat untuk membatik bagi teman-teman yang bisa mengajarkan sangat dipersilakan untuk melukis, kaligrafi, ada apa semuanya. semuanya untuk bisa datang sini, silaturahmi sini, kita ngobrol bareng, ngopi, bisa ngobrol banyak hal ya. Ngobrol tentang banyak realitas yang ada. Kemudian karena sekarang lagi sedang ngobrol dengan Bagong, enaknya itu minta nasihat Bagong. Gini kok, ini sebagai mungkin karena juga sudah cukup lama, karena nanti Bagong harus pulang ke Kayangan kayaknya loh ya. Bukan ke Kayangan, ya. Ke bawah. Oke, sekarang Bagong tinggalnya di bawah tanah mungkin ya. Gini kok. Orang ngaco kita ketemu sama orang. Nasihat dari Bagong yang sudah banyak pengalaman di dunia pewayangan. Nasihatnya untuk kita mungkin generasi muda yang sepertinya belum ditanya ya, kenapa namanya Atmanagari? Perlu gak? Sebenarnya perlu, tapi karena tadi katanya disuruh diminta membaca di buku. Nah, nggak ada begitu. Nggak ada. Itu dulu nanti baru ke nasihatnya.
kira-kira Nasihat gak usah lah. oh Tiap nanti orang itu istimewa. nanti penting, nanti tetap saya tanyakan. Wes, Atmanagari itu apa? kira-kira menurut Anda itu apa ya? Kalau saya ditanya tentang Atmanagari, maka saya kan bertanya dengan Bagong. Tuh, keren dong. Tanya ditanya, itu ibarat nih, mau start nih. Kamu duluan, yang sini duluan. Nggak ada yang berangkat. Atmanagari itu apa dong? Filosofinya atau maknanya itu apa? Ini mau nanya malah cari. Jadi ini jawaban yang terpaksa. Jadi kalaupun salah itu jangan di. Kata orang nih ya, Atmanagari adalah spirit kampung itu. Semangat kampung, semangat kehidupan di kampung. Misalnya nih gotong royong, unggah-ungguhnya masih ada. Beda kan sama seperti. Ya udah kalau pengen tahu banyak apa bedanya kota sama kampung kira-kira gitu. Kalau sahabat nih kalau masih hidup di kampung mendirikan rumah gak perlu tukang ya. Cuman dulu tadi, misalnya kayak saya nih ya, dulu belum merokok. Besok ya ada mau mendirikan rumah, gotong royong kita, satu rumah selesai, pulang-pulang dapat rokok padahal belum merokok. Zaman dulu waktu masih muda masih kecil Bagong itu tidak merokok. Tapi setelah Bagong itu tahu kehidupan, dia itu perokok sekarang ya Gong ya. Itu. Terus kan semangat kampung lah yang dibawa pengennya gitu. Oke, jadi Atmanagari itu maknanya secara sederhana itu adalah semangat kampung. Mana Semangat gotong royongnya. Atmanagari itu merupakan berkumpulnya orang yang memiliki visi yang sama, bareng-bareng dan untuk bisa mewujudkan ya impian tujuan itu tadi terkait dengan adik-adik agar menjadi dirinya sendiri, sekolah yang memanusiakan manusia itu. Atmanagari adalah semangat kampung, semangat gotong royong. Betul. Itu. Terus tadi nasihatnya Gong untuk generasi muda yang mungkin merasa bahwa hidupnya itu belum hidup. Wipi. Ini mati saja. Karena Masa ada yang belum hidup ya nggak ada. Walaupun dia pasif diem itu tetap aja hidup. Batu tuh loh yang kelihatan yang dikira dia itu diem aja enak aja. oh iya, betul. Ayo konco. Saya hikaryaning projek rene gugur gunung tandang gawe sayo rukun Oke. bebarengan rekancane ilalan legowo kan. Ada tadi itu pengen nyoba kita. Udah lah kesini aja deh biar rame sambil ngopi ya. Kita dulur-dulur undangin kesini aja ya. Iya, penyanyi bareng, ngobrol bareng. Jadi semua orang itu sebenarnya hidup. Cuman kan gini kok. Misalnya jelas saya itu hidup, kayaknya lah ya, entah itu ilusi, entah itu benar. Tapi ada kalanya saya itu merasa loh ya kuncinya. Saya itu merasa bahwa saya itu belum hidup. Terus kemudian kalau tidak salah ada Stop. story. Oke. Ketika merasa belum hidup, artinya udah hidup. Merasa, bisa merasakan loh orang kan. Itu sudah hidup. Nah iya itu untuk menghilangkan merasa belum hidup itu tadi loh. Karena gini. Sadar kalau dirinya belum hidup itu hidup. Nah, karena saya punya kawan saya itu juga aneh banget. Dia itu punya status di WA-nya itu loh, bahwa hidup itu berkesadaran kalau tidak salah. Gitu. Ya udah nggak usah bikin status kayak gitu. Nah itu kan kawan saya itu. Saya kan lihat, wah apa ini yang saya cari gitu. Kenapa saya merasa belum hidup? Apakah ini yang belum saya miliki? Bahwa hidup yang sejati itu tidak sekedar hidup, tapi hidup itu mungkin ada benarnya jika dikatakan hidup itu berkesadaran. Kita menyadari. Kayaknya gitu. Temenku kayak gitu Bang. Statusnya. Kalau Bagong setuju tidak dengan itu? Hidup itu berkesadaran. Maybe yes, maybe no. Oke. Kita kayaknya, sebenarnya masih lama di sini karena ini kan masih tersesat sambil nanti jalan-jalan ketemu orang baru tanya-tanya tentang wilayah di sini atau
pasti ada banyak hal menarik di situ. Cuman karena Bagongnya Betul kan, karena itu artinya ini udah ini produk industrialisasi. wah, saya adalah produk industrialisasi. Jadi saya nikmati itu. Is, mantap. Nah, karena Bagong tidak bawa gitar, maka nanti kalau Bagong ada gitar aja nanti kita nyanyi. Itu ya Gong ya. Iya iya iya. Oke, yo Gong, ditutup dengan mantranya Gong. Suwun, matur suwun. Oh. Rahayu. Yo Rahayu satu dumadi kabeh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.